Cek satu. Kita sama-sama berdiri yuk, Bapak, Ibu. Berdiri. Tati. Saya lupa tidak bawa sound, tadinya sudah mau saya bawa karena mungkin terlalu banyak kegiatan sehingga jadi terlupakan. Saya baru pulang dari Kuningan bersama beberapa jenderal mengadakan acara. Harusnya jam sekarang saya masih di sana karena saya janji kepada beliau panitia ini, sehingga untung teringat di memori saya, sehingga saya menjalankan mobil kurang lebih 1 jam 40 menit Kuningan ke Tasik sampai pesantren karena kebutuhan sih kita. Jadi kalau kebutuhan memang harus begitu. Yuk sama-sama sekarang kita bersolat asyifah. Mudah-mudahan salat asyifah ini kata Rasul itu adalah dokter kita. Jadi kalau orang banyak bersolawat, pertama akan menjadi obat, kedua akan menjadi manfaatnya dunia akhirat. Biasanya kalau orang sering salat asyifah itu tenang hatinya, bisa juga sehat penyakitnya, dan kelak akan dibentangkan syafaatnya Rasulullah SAW. Yuk sama-sama. Mohon maaf ya kalau yang tidak berkenan salat asyifah, boleh diam saja. Tapi jangan salahkan, nanti Bapak tidak mendapatkan keberkahan. Karena ini salat asyifah ini adalah buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi obat. Yang tidak biasa jangan, nggak apa-apa. Kalau yang biasa boleh ikut. Di sini kita demi untuk orang banyak. Demi untuk orang banyak. Insya Allah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagam saya ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha alihi wa sahbihi wa salim. Sekali lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi
shalli wa sallim wa barik alaihi. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mudah-mudahan selawat yang kita dawam bersama menjadi obat buat kita, menjadi obat buat yang hadir, menjadi ketenangan jiwa kita, menjadi pembuka kesulitan jodoh kita dan anak-anak kita, menjadi kesulitan rizki yang tertutup menjadi terbuka, menjadi orang yang sakit menjadi sehat, dan insya Allah kelak kita akan berjalan di syafaatnya Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik lana walidayana. Punten ibu-ibu, biasanya kalau ngaji saya pakainya nggak pakai sarung kan? Mana ngacung coba yang pernah ikut pengajian sama saya, ngacung. Yang udah pernah ikut saya, ngacung. Yang udah pernah zikir sama saya, ngacung. Ada belum? Tuh ada. Mana lagi? Ngacung. Tuh masih malu-malu, jangan malu Bu ya. Saya yakin di sini ada jamaah saya. Ibu nggak bosen? Biasanya kan Bu, saya pakainya juga putih. Bener nggak? Pakai gini, pakai putih, serba putih. Hanya ini. Saya menghargai kepada panitia. Ya, terima kasih kaosnya. Mudah-mudahan jadi pahala. Karena panjang, jadi dipakai untuk zikir. Kalau dikasihnya pendek, dingin. Tuh jadi gini. Dan saya baru pulang persis, ini masih kurang stabil. Mudah-mudahan dengan zikir kita menjadi kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kelihatannya belum bareng-bareng, masih ada yang belum jawab. Kalau langsung berangkat ketinggalan tuh yang nggak jawabnya. Sekali lagi, jadi kalau nggak jawab salam kan begitu pesawatnya pergi, nges, tinggalin. Nah orang tadi bawa, sebab tengah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sieun tinggalin. Loh, orang Islam Pak, Bu, dengan selawat aja Masya Allah, Allah udah berikan keselamatan itu. Bener. Dia Allah udah, makanya begitu pentingnya, wajib loh. Sunnah yang menyampaikan, yang menjawab, wajib. Ini Rasulullah tuh pertama hijrah ke Madinah, yang diteriakan adalah Absus Salam. Menebarkan cinta dengan melalui salam. Pertama gerakannya beliau. Kita makan ya dengan salam saja. Karena sampai dikasih tanah yang banyak, luas, dengan tersenyum, smiling, absus salam, assalamualaikum, tersenyum dengan orang lain, bukan cemberut. Sekali lagi, biar kita selamat. Yakin tuh selamat. Takut setan, sejenis jin dan iblis, ketika ada orang mengucapkan salam, semua takut, nggak berani. Tapi kalau baru sekali emang nggak bisa, kecuali kalau rutin ketemu, assalamualaikum, kayak gitu kan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan nih yang menjawab salam, semoga masuk surga. Tuh kan, didoakan. Nyampe nggak doa ini?
Iya, kalau doa tak perlu bilang insya Allah. Karena doa itu nyampe. Ngapain dipakai ayat ud'uni astajib lakum? Cabut ayatnya. Doa itu nyampe. Kapan? Rahasia Allah. Tergantung kita bagus belum. Semua bakal nyampe. Ada yang nyampe nya nanti, ada yang sekarang. Mata nu sering ngadoa mah baleunghar so. Ya. Jadi saya doakan, dan yang tidak menjawab salam juga saya doakan. Semoga yang tidak menjawab salam, baik yang di sini atau mendengarkan acara ini, semoga masuk surganya belakangan. Nah, kudu doakan itu ada reward and punishment ya, betul nggak? Ada rewardnya. Allah juga punya reward. Kamu tidak sholat, neraka, kan gitu. Mana ada kamu tidak sholat masuk surga? Nggak ada. Itu doa saya. Bismillah, alhamdulillahilladzi Allahumma nur sifatul qalbil arsyil azim, hidayatullah ya banallah hebatullah qudratullah jamilallah kamilallah la Muhammad Rasulullah. Allahumma nusamsi wal ardi kama nusamsi wal qamari, Allahumma nur buat ya Rasulullah, sifatullah datul afadul la Muhammad Rasulullah. Allahumma qafam qalbil azim lidzikrika wajnur qawli ta'atika wa ta'atan rasulika amalan. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Musa wa Harun. Puja puji syukur segenap yang hadir, mari kita bersama-sama kita haturkan ke Zat yang Maha Ghafur, yang begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita, terutama adalah nikmat iman dan Islam yang hari ini masih ada dalam jiwa kita, sehingga kita hadir ke tempat ini. Ini tanda daripada bahwa kita masih ada iman di dalam jiwa kita. Karena banyak orang yang terdengar tidak hadir, yang dekat tidak hadir, yang jauh hadir. Itu sebatas sejauh mana iman dalam jiwa kita. Mudah-mudahan orang yang hadir di sini, iman dan Islam ini bersemi terus dalam jiwa, sehingga mengantarkan ketika Allah mencabut roh kita, dibarengi dengan kalimat la ilaha illallah. Kepergian ruh ketika dibarengi Abdul dzikri la ilaha illallah, maka insyaallah surga tempat kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan ke pangkuan beliau Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'atnya sehingga umatnya, sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan yang ada di tempat ini, yang memberi finansial, yang nyumbang, yang duduk, yang wakaf masjid, yang membangun masjid, panitianya, yang cinta, senang, resep ada acara seperti ini, ya mudah-mudahan kita semua bersama-sama dengan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Terutama Bapak Ketua DKM Al Hikmah ya, dipakai Jumat Pak, beserta staf dan pengurus yang saya hormati, juga pengatur acara, para alimil ulama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Hansip, ibu-ibu rumah tangga, ya, yang tidak bisa sebutkan satu demi satu, jangan sakit hati. Mudah-mudahan yang tidak tersebutkan juga disebut oleh Allah menjadi penghuni surganya. Juga ini yang mengundang Mas Tito. Saya kira masih muda, ternyata sudah ubanan rambutnya. Tapi insya Allah semakin banyak uban, semakin banyak pahala di sisi Allah. Makanya jangan dipilok rambutnya sudah putih itu. Kalau dipilok nanti pahalanya sedikit. Betul. Itu teh kalau dikasih rambut putih tandanya bahwa Allah cinta sama kita. Sebab lamun hideung bae hoyong bae kanu ngora begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau ada orang-orang yang di atas saya segalanya, dan ini
saya tidak akan ceramah, tapi kita sharing saja dalam kehidupan itu seperti apa sih. Dan coba akan saya menembus dengan nilai-nilai kedekatan kepada Allah. Karena manusia itu kan tidak ada kekuatan sedikit apapun, Pak. Bener nggak? Siapa yang punya kekuatan? Coba. Nggak ada manusia itu. Orang tumbuh rambut jadi putih aja tidak bisa kan? Itu tetap bisa ngahidangan rambut, sekedar ngahidangan. Bagaimana kalau numbuhkan rambut? So, siapa yang bisa numbuhkan rambut? Ini kita hidup ini mati, bangun, tidur, makan, buang air kecil, buang air besar, semua diatur oleh Allah. Nggak ada yang tidak diatur. Sampai buang air aja tuh Allah atur itu. Ada nggak yang sanggup menahan mau buang air 1 minggu? Sampai Pak supir diberhentiin. Pir, eureun heula kunaon? Jadi betul. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Sampai melahirkan pun itu Allah yang menjadikan setetes air mani tumbuh segumpal darah, sekerat daging, membungkus tulang belulang. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 5. Nggak usah khawatir katanya, karena aku dekat denganmu, karena kamu dekat denganku. Kenapa sekarang banyak disesar itu ini? Karena kitanya jauh dengan Allah. Coba kalau kita dekat dengan Allah, tak ada yang sulit. So, siapa yang sanggup melahirkan aja? Nggak ada yang sanggup itu. Itu Allah yang melahirkan. Kenapa mesti harus dikeluarin dengan cara dibedah? Ini yang akhirnya baru orang hal resek diatur. Sebab lahir tidak sesuai dengan harinya. Biarkan lahir dengan sesuai naturalnya, karena Allah yang mengatur, bukan manusia. Itu ditentukan oleh Allah, nanti akan lahir tanggal sekian. Siapa yang mau sanggup sok mau melahirkan ditutup heula eureun engke tahun harap tanggal 17 Agustus. Dan moal bisa tuh. Tetap harus keluar. Arek 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan, 13 bulan, 14 bulan, kehendak Allah. Kehendak Allah. Kecuali tidak sehat. Itu pun karena manusianya. Kenapa? Udah tahu hamil, belagu banget, mentang-mentang segala ada. Kalau istrimu hamil, kamu ngomongnya yang benar. Emang apa hubungannya ngomong dengan hamil? Ya nggak ada hubungannya, tetapi nyambung dengan aliran darah kita. Yang kita ucapkan itu adalah darah kita mengalir, otak kita berjalan, mata kita juga berjalan, telinga mendengar. Maka setiap ucapan manusia yang tidak baik akan menembus jantung di dalam tubuhnya pun tidak nyaman dalam hidupnya. Makanya Rasul mengatakan, ya kan, ikhfad lisanaka, jaga lisanmu. Kata betapa pentingnya lisan itu. Maka kalau orangnya hamil, sudah kerja ngusep dikurangi, membunuh binatang eureun, ngucap kudu bener, makan kudu bener masuknya. Supaya apa? Supaya bagus perutnya, janinnya. Loh, begitu jadi pertama mencuri jambu, iya, ngeronda, ngambil jambu, petik, lapar, dimakan. Pulang dari ngeronda, jadi jeung istri orang. So, jadi telingana, tungtungna telinga begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Koream teuing. Sopang alusna eta azan, eta teh telinganya baheula dijieun ku barang haram. Halo. Ini manusia tidak ada daya dan upaya. Sok, ayo, setetes darah mampu teu? Sampai tidur itu dia. Coba bayangin. Saya mau tanya sama Bapak. Bapak punten, namanya siapa Pak? Pak RW. Pak RW ganteng ya. Orang udah usia tapi lihat wajahnya berseri-seri. Biasanya banyak uangnya. Uang RW gitu. Pak, saya mau tanya sama Bapak, nggak apa-apa ya? Bapak kalau mau tidur mata dipejemin sama siapa?
Aku pengen tidur gitu. Sama siapa coba? Otomatis tidur lah. Otomatis tidur. Otomatis tidur ya. Iya, bayangin mata kita tertutup, itu coba Allah yang ngatur. Coba ibu sanggup nggak? Ibu sanggup nggak? Seminggu melek aja sanggup deh. Sanggup deh. Kalau sanggup ibu seminggu melek, tak kasih duit gaji saya setahun. Iya. Saya gaji setahun. Gaji saya ambil setahun. Kalau ibu sanggup seminggu melek aja gini. Sanggup deh? Di sini ada muda-mudi nggak? Yang masih gadis? Yang bujang? Semoga yang ikut majelis yang bujang gadis dapat jodoh yang bagus. Sekarang dibalik, Bapak. Oke, tidak sanggup melek terus. Bapak sanggup nggak? Seminggu merem aja tidur. Lalajo TV. Makan, lagi merem. Sanggup nggak tidur seminggu? Nggak sanggup. Itu artinya bahwa manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah yang mendesain, mengaktifkan, mematikan, menjalankan, menghidupkan, semua Allah. Kenapa kita jauh sama Allah? Ini permasalahannya. Maka hidup kita susah, diri kita gelisah, rumah tangga banyak pasea, akhirnya duit teu boga, hidupnya merana, jadi tersiksa, sudah mati saja. Loh, kalau orang jauh, kenapa kita begitu jauh sama Allah? Udah tahu bahwa kita ini tak akan berdaya tanpa Allah hidup ini. Kenapa nggak mau dideketin? Satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu 7 hari. Yang dicari duit, dunia, dunia, dunia. Tak pernah berhenti. Istirahatkan orang Islam hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat. Istirahat. Bukan istirahat tidur, tetapi mengistirahatkan pemikiran dunia. Kemudian kita iktikaf berzikir kepada Allah. 6 hari boleh mencari uang, kemana pergi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi tatkala malam Jumat dan hari Jumat, beristirahatlah untuk dunia. Tapi kita buka mata, buka hati untuk berdialog kepada Allah. Bayangin kalau di Tasikmalaya malam Jumat seluruh Pak RT, Pak RW, ustadznya menggerakkan muda-mudi untuk duduk iktikaf malam Jumat. Saya yakin tuh nggak akan ada malam Jumat itu mabok dan pencurian. So, dah kumaha erek mabok, orang baru muda-mudi di masjid ayana. Ada nggak orang mabok di masjid? Nggak ada. Malam Jumat ini ada sarana komunikasi manusia dengan Allah yang terbaik. Sarana komunikasi. Makanya di tempat saya Pondok Pesantren Majelis Zikir, dari mulai maghrib start kegiatan, terus istirahat habis sholat isya, makan bersama, start lagi jam 9 sampai jam 2 baru selesai. Sok ayat tadi dia pasti cacarek tuh. Juga nupang, wah begitu. Padahal mah orang kan saka. Pak RW 7 hari, 6 hari saja. Percaya nggak kalau Perum ini muda-mudinya, orang tuanya malam Jumat kumpul di sini, sok. Mau tawasul bagus, mau tidak nggak usah ribut. Jangan dipermasalahkan masalah gitu. Kita sama-sama sentral di sini, kumpul malam Jumat. Apa kegiatannya? Dzikrullah. Pak, kita jauh dari Allah tuh sengsara, susah, gelisah, duit hese. Tetapi orang dekat sama Allah, Allah tidak akan pernah sulit apapun bentuknya. Dan Allah tidak mustahil ketika kita dijadikan oleh Allah. Mohon maaf kalau saya memuji diri saya sendiri. Saya dulu orang yang hina dan hidup sebatang kara karena orang tua saya sudah nggak ada. Hidup kemana mendi pergi, tak menentu. Susah, makan hampir 1 hari 1 kali selama sekian tahun. Ini motivasi buat muda-mudi. Jangan pingin enak,
Kalau kita hidup pingin enak, maka tidak akan diberi kenikmatan. Karena enak itu pasti ada tidak enak. Nggak bisa hidup nggak ada nggak enak. Terus kalau nggak ada nggak enak, apa yang membedakan? Sebab kita bisa enak itu ada tidak enak. Seperti manis, kan ada pahit. Dan sebab kalau tidak ada pahit, bagaimana membedakan manis? Sebab orang bisa, ia mah pahit. Karena ada apa? Ada manis. Itu harus berjalan proses ini. Terserah kalau adik-adik, bapak-bapak, ibu semua sekarang kalau pengennya enak saja, silakan. Suatu saat akan diberi tidak enak. Yang enak itu nggak enak dulu. Setelah nggak enak pasti akan enak. Pasti begitu hidup itu. Halo, ini malam sampai jam berapa malam Jumat kalau di sini pikir? Sampai Isya. Ya bagaimana duit pengen banyak? Ya Bu ya. Ibu pengen duit banyak nggak? Pengen hidup tenang nggak? Pengen suami tenangan deh itu? Pangkeras lah ngomongnya. Pak, pengen istri soleha nggak? Benar. Istri pengen soleha, berarti ini istri saja banyak yang tidak soleha nih. Allahu Akbar. Rumusnya dekati yang punya hidup di dunia ini. Ini mas 7 hari, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Neangan duit oprak kapruk teu eureun-eureun. Moal ngeunah. Mendingan kene teangan nu boga duit. Sebab kalau dicari yang punya uang, datang sendiri duit itu. Bagaimana? Malam Jumat zikir dari maghrib ke isya cuman berapa menit. Duitnya pengen gede. Suami pengen. Aduh sedih. Pak, Allah itu bersama kita. Kata Allah dan kata Rasulullah, ketika kamu dekat sama aku satu depa, sungguh aku akan dekat kepadamu satu sikut. Ketika kamu dekat sama satu sikut, aku akan lebih dekat kepadamu satu jengkal. Ketika dirimu dekat dengan aku satu jengkal, maka aku akan dekat kepadamu bagaikan urat nadi dalam tenggorokanmu. Lah kalau Allah sudah aya cicing di nadi dia sok ente kudu gerowokan. Ya tuh si bapak mah duit tuh dibikin kabeh, ente kudu gitu kan. Tidak kudu. Terus tidak perlu suami, mama, ieu rek mandi teu disediakeun handuk, teu kudu kitu. Sebalaman Allah geus aya di dieu, ek mandi geus ngarti. Tina hate hoyong mandi, istri ngerti sediakeun. Seperti itu. Dapat uang banyak, ente kudu kegerowokan jeung ningali dompet. Teu kudu. Kalau Allah sudah dekat dengan diri kita yang sangat dekat seperti ini, maka suami segalanya dibikin jeung siki-sikina. Punten, kita membahas zikir nih ya. Loh betul. Masya Allah, ini sudah dirasakan Bu, Pak. Kalau Yusuf Mansur merasakan dengan tausiahnya bahwa aku pernah dipenjara sekian, susah hidup dengan infak sedekah. Betul? Kalau Arifin Irham dengan zikrullahnya, dengan kegiatan yang lainnya, kemudian diangkat derajatnya. Maka saya sampaikan dengan berzikir kepada Allah, insya Allah, ini saya orang yang gajinya kecil. Tapi ketika saya membangun majelis zikir Kota Tasikmalaya sampai di seluruh Pulau Jawa Barat, bahkan hampir ke seluruh Indonesia. Setelah itu Allah berikan kenikmatan hidupnya. Jadi semuanya ini didasari sentralisasinya adalah ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dan kalau Bapak Ibu merasa orang yang beriman,
Maka jangan pernah berhenti. Allah itu berada di dalam dada kita. Bukan ditulis, disimpan di dinding-dinding rumah sebenarnya. Ayat kursi ditendang di belakang panto. Kunaon eta? Supaya jurik teh asup. Asup. Kamu pencuri mah. Ya iya. Ori dinding dihiasi loba-loba, tapi jiwanya jiwanya kosong, tidak menyebut asma-asma Allah, tidak mengingat Allah, maka akan gersang hidupnya bagaikan tumbuh-tumbuhan hidup tapi kayak mati, bahkan tidak berbuah. Halo, perhatikan, kalau ibu bapak sudah kuat muntang kepada Allah ini. Jadi saya kalau ngelihat di rumah sebenarnya yang bagus apa? Yang bagus pasang di dinding ayat Allah, di masjid dipasang, kemudian di pintu masuk dipasang. Setelah itu di sini lebih dari segalanya. Kalau Allah diprioritaskan lebih dari segalanya, maka Allah akan memprioritaskan kita. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakunnya kepada prestasi kita, maka tidak ada yang menghalang. Walaupun Pak RW menghalang, tidak bisa. Itu sudah janji saya kata Allah. Siapa yang dekat kepadaku, aku akan dekat kepadamu. Dan kalau sudah dekat, nikmat hati nabe ngomong. Contoh gini ngomong. Tina hati. Mudah-mudahan salaki balik bawa sate. Bawa tuh. Bener. Osok tara gitu. Hah? Udah pernah gitu belum? Iya. Ya Allah, suamiku mudah-mudahan, ya kan? Betul. Udah hati saja bicara, karena ya hati ini alat komunikasi yang termahal nilainya. Maka jangan kotori hati. Kata Agim apa? Jagalah hati, jangan konodai. Kalau saya beda, sebab kalau nanti jaganya hati wungkul, nanti saya kawin deui. Maaf kalau V-nya Agim bukan bermaksud itu, tapi maksud saya supaya menjaga hati, mata dan pandangan. Maka muncul syair majelis zikir. Kemarin dapat juara 3 Sepriangan Timur. Itu nasid yang karangan lagunya saya. Seperti gini. Jagalah mata bila memandang, jagalah telinga di saat mendengar, jagalah lisan bila bicara, jagalah hati dikala dicaci. Bisa nggak? Coba. Jagalah mata bila memandang, jagalah telinga bila mendengar, jagalah lisan bila bicara, jagalah hati dikala dicaci. Al-imanu aqdum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkani. Jagalah mata bila memandang, jagalah telinga di saat mendengar, jagalah lisan bila bicara, jagalah hati dikala dicaci. Nah kalau punya saya itu jadi kan mata dijaga, aya anu geulis kiceup saeutik. Duduk dina angkot diharupna geulis. Ya kan? Iya, mau kiceup lebar, mau melotot nyeri. Tungtungna peureum beuntak. Aduh, ampun.
Kapan manusia supaya Allah mencintai kita tak pernah berhenti dalam hidup ini? Iya. Kapan? Kapan saja dimanapun berada. Kalau dalam konsep tekstualnya Allah adalah alladzina yadhkurunallaha qiyama, lagi berdiri, kata Allah, kamu ingatlah sama saya. Lagi berdiri, ingatlah sama saya. Jadi gerenang tung teh kudu ingat. Apa saja itu teh. Mau berjalan, mau nyangkul, mau nyapu, mau bebersih, sejenis berdiri, Allah menyuruh kepada kita, kamu kalau lagi berdiri ingatlah sama saya, kata Allah, karena aku nanti ingat kepadamu. Jadi dijaga. Wa qu'uda, ketika kamu duduk pun kata Allah, jangan lupakan aku, karena dirimu aku yang membikin. Kalau kamu duduk tidak pernah ingat sama aku, maka aku nggak akan ingat kepadamu. Cok nyetrika, inget tuh? Ente ger nyetrika naon cik? Lagi nyetrika duduk teh nangtung. Hah? Duduk. Ibu lagi nyetrika naon? Wiridnya naon? Ayah tuh nyetrika subhanallah. Subhanallah. Nggak usah pakai kispray. Subhanallah. Loh, itu nikmat, masya Allah. Ibu kalau sering diisi, kalau nyetrika satu gunung, coba satu baju subhanallah aja. Satu baju minimal satu, kalau nggak tiga. Subhanallah, subhanallah. Kalau ada 100 baju kali 3 berapa? Itu subhanallah. Kalau ibu dawang, ketika baju suami kita disetrika, subhanallah, subhanallah. Itu ketika dipakai bukan hanya penyakit yang sehat. Rek nyandungnya moal jadi. Entong sieun ibu. Mau suami pergi kemana, mau neang duit kemana, balik puting pagi, jangan takut. Minta sama Allah, Rob, jagalah suamiku dan beri uang yang banyak. Iya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang sudah ngebayang mau datang ke Jahe, ketika pas ngebayang udah mandi gue haheotan. Matak lamun salaki haheotan eta teh ger lagi ketemu Jahe. Mandi haheotan lain zikir. Mandi entong haheotan aku. Zikir sama Allah lain haheotan. Harus hirup mandi haheotan. Nimang-nimang anak ninang-ningnung ngapa kok harus hirup. Setrika set subhanallah, subhanallah, masya Allah. Ketika dipakai sama suami, niatnya mau kenapa makannya sedikit, nggak enak perut. Padahal dina hate makan di janda muda. Eta bu, begitu pakai baju melangkah ke rumah, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu, pelak terjadi eta. Saha nu ngerem? Allah. Sebab Allah cinta sama istrinya yang tak pernah berhenti mengingat kepadaku. Kamu itu bagaimana sih? Udah istrimu tuh nyaring borang puting zikir ke urang, saatnya tahajud kamu masih begituan terus. Direm lah ku Allah. Cetuk direm. Heran si suami nanti kan. Nah orang tanya bisa jadi seperti itu. Itu teh doa ini masya Allah. Zikir itu akan memperkuat perkuatan rumah tangga dan diri kita sebagai apa? Kekuatan antibody. Terus lagi apa? Setelah berdiri duduk, jangan lupa juga kalau kamu tidur kata Allah, ingatlah sama Allah. Wa ala junubihim. Kamu jangan lupakan aku ketika dirimu sedang tidur. Mata di dunia satu-satunya adik-adikku, di dunia satu-satunya yang duduk, berdiri, duduk, berbaring yang tak pernah berhenti mengingat Allah, satu di dunia ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidur jantungnya berdetak mengingat kepada Allah, nggak pernah berhenti. Wajar ente
lamun Nabi ditawaran sampai gunung Uhud pun bisa jadi emas. Urang mah berdoa gunung Uhud minta emas ke salaki ge hese. Sebab apa? Sebab kita tidak minta kepada yang punya hidup di dunia ini. Kalau sudah istrinya gemar berzikir, suaminya gemar berzikir, mau di masjid, mau di rumah, yakin cahaya zikir itu akan menyelimuti diri kita dan menyelimuti suami, menyelimuti ruangan rumah, menyelimuti areal luar, akan menyelimuti usaha kita, dibentengi oleh cahaya Allah. Moal dibentengi ku cahaya Allah diri kita kalau kita tidak menyebut asmanya. Sebab asma Allah yang disebut tak pernah berhenti oleh diri kita. Asma itu akan berubah menjadi cahaya. Dalam kutipan Imam Ghazali disampaikan di sana, orang yang berzikir lafaz ya Allah saja, lafaz ya Allah saja, itu nanti ada lam jalala, dia akan mengeluarkan cahaya. Cahaya itu keluar, moal mungkin nu zikirnya Pak Tito terus cahayanya ke Pak RW. Itu mungkin. Da kadieu heula cahayana. Engke lamun geus lebih zikirna loba baru ke tetangga. Matak lamun perum ini semuanya berzikir kepada Allah. Percaya nggak kalau perum ini akan menjadi perum yang dilindungi oleh Allah dan tidak akan pernah sulit dalam hidupnya. Diawali dari diri sendiri. Kalau zikirnya baru sedikit-sedikit, komo sholat Allahumma antas salam, itu langsung pergi Allahumma lantas jalan. Bagaimana mendapatkan keselamatan hidup? Halo, saya mau tanya sama ibu. Ibu, malam Jumat osok ke masjid terus ngapain di rumah? Yang tadi aja Pak, yang tadi tuh salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun. Itu kalau didikirkan sabada salat subuh, sabada salat maghrib, maka Allah akan melindungi perjalanan tidur dan perjalanan hirup di dunia. Nah, itu teh, itu doanya Rasul. Salamun qaulam mir rabbir rahim di ayat kursi. Kalau pengen kita orang kebakar tapi gening orang teu kebakar, tuh loba nu ngadawam. Apa dawamnya? Salamun ala Ibrahim. Lamun jurik horong itu ente bari jeung selamat dunia jeung akhirat rezeki banyak didawamkeun. Itu aja ayat 7 keselamatan, tapi baru 4 memang saya ijajakan. Sok yang tadi aja salamun ala Musa wa Harun. Sok orang kemasukan bacakeun bae eta salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Musa wa Harun. Sok bakal teriak sieun. Tapi kudu urang dawam heula. Tapi kalau dawamnya saminggu ente, saminggu sakali dawam, sabulan ente, ya teu bisa model. Baru dawam nangan seeutik. Salamun qaulam bir Ibrahim tos. Enggak bisa. Tapi kalau continue secara terus menerus, continue maka muncul nanti namanya ahabbul a'mali ilallah. Ketika terus menerus didawam oleh kita, maka Allah mencintai kita. Dan kalau Allah mencintai kita sudah enak itu Bu, masya Allah, nikmat hidup tuh, hati tenang, suami bager, anak-anak bager, lingkungan. Nah ini kalau zikirnya nanti dirutinkan sebulan sekali, nanti pertama adalah lingkungan masjid dulu. Lingkungan masjid dulu terbackclean, dibersihkan, bercahaya. Kemudian setelah itu baru lingkungan keluar sampai perum-perum yang kedengar ini, itu setan takut sama suara zikir. Nah sekarang saya tanya, Bapak, waktu saya masuk ke sini, Ibu, waktu saya masuk, ada nggak yang merasa agak pusing? Ada nggak? Kok Pak Ustadz masuk kok kepala saya pusing? Ada nggak? Ayatnya yang benar.
Pusing Pak ya? Pas saya mau masuk pusing ya? Bagus Bapak jujur berarti. Jazakumullah kejujurannya Bapak, mudah-mudahan menjadi prestasi ibadah di hadapan Allah. Ini orang jujur tuh mahal loh nilainya. Mahal Pak. Biasakan hidup ini jujur, nilainya mahal. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani bisa punya ilmu menguasai dunia, itu tingkat kejujurannya. Karena ada hikayatnya tuh. Syekh Abdul Qadir menuntut ilmu, kata Syekh Abdul Qadir, "Mamah, kunaon? Pengen belajar." "Kemana?" "Ke Baghdad." Umurnya 18 tahun itu harita. Syekh Abdul Qadir umur 18 tahun ngomong ke kolotna pengen belajar. Barudak anak-anak, "Halo." Ngomong tuh sama mama, "Mama, aku pengen belajar ke pesantren." Ngomong tuh. Syekh Abdul Qadir 18 tahun ngomong sama mamanya. Begitu ngomong, mamanya langsung menyiapkan jahit keping emas, ada 80 keping emas. Ini saya minggir dulu sebentar. Begitu dijahit, "Sini nak, pakai jubahnya." "Tak apa lo, nggak dibejakeun. Ini kamu pakai jubah ini, ada emasnya. Berapa?" 80 keping. "Ya, berangkat." Berangkat, "Nak, kamu ya ini saya kasih ini, kamu nurut ilmu, kuncimu awas, jujurlah." Karena memang orang tuanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang paling jujur, ibunya jujur luar biasa. Akhirnya menelurkan anak yang jujur. Jadi lamun budak teh jujur, berarti indung bapana, bukan saya ngomong. Jadi kalau budak teh salat berarti bahala indung bapana hoream salat. "Pak, mau dirampok Pak." Pas mau berangkat ke Baghdad, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, dengan unta membawa barang-barang. Ikutlah Syekh Abdul Qadir itu ngegabung sama orang yang pergi membawa makanan yang banyak. Ketika pendek cerita, tengah perjalanan dihadang oleh si penyamun yang lamun ayeuna mah jeger perampok. Dihadang. Iya, begal. Dihadang. Begitu dihadang, diambilin semua, dibunuhin. Diambilin tinggal satu. Nah, pakaiannya sama Syekh Abdul Qadir dengan yang lain. Lalu dideketin, "Kamu bawa apa?" Coba kira-kira kalau Pak RW punya uang 50 juta disembunyikan, kira-kira mau ditanya sama pembegal tadi, bakal dibejakan tuh? Wow. Begitu nanya, "Sini, kamu bawa apa?" Syekh Abdul Qadir Jailani jawab dengan tegas, "Saya membawa 80 keping emas." Dia langsung kaget dia. "Kamu mau saya rampok sama saya, kamu ngomong?" Bener Pak. Akhirnya si perampok ini dibawa, tinggal satu orang, Syekh Abdul Qadir, ke jago rajanya. Ada rajanya, jadi kalau orang mencuri ada rajanya. Yang dicari rajanya itu. Begitu datang, rajanya duduk di atas. Kan kalau jeger itu kan ilmunya sudah kuat segalanya kan. Pokoknya mah jeger. Datang, peluk Syekh Abdul Qadir Jailani, ditanya dengan jawaban yang sama. Pertanyaannya sama. "Kenapa kamu mau diambil, mau dirampok? Kamu kok jawab jujur gitu loh." Apa walaran Syekh Abdul Qadir Jailani apa coba? Yang didawam. Bagaimana saya kalau tidak jujur mau menuntut ilmu? Dapat ilmu berkah atau tidak? Seperti itu. Itu bosnya orang pembegal langsung gemeter, tersungkur, sujud di kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang pertama itu adalah jeger itu. Bisa menundukkan Pak. Dengan apa? Iya, menurut orang makan bawa uang sedikit ge. Kamu bawa duit enggak? Tak pasti baca no. Teu bawa duit. Saya lihat jam terus sih supaya enggak waktu terlalu panjang. Balik lagi kepada zikrullah. Jadi intinya bahwa manusia itu ketika berdiri harus tak pernah berhenti ingat kepada Allah, dan duduk jangan lupakan Allah, berbaring pun jangan lupakan Allah. Makanya zikir saya ada 3 Pak. 1 zikir berdiri, berbaring, duduk dan berbaring.
Tapi nggak usah berbaring di sini. Ya, udah mau cukup. Nanti aja di rumah sama suami kita berdua berbaring zikir. Kita duduk saja nanti. Nanti pas zikir duduk, itu ada aturannya. Tolong ini. Ada aturannya nanti zikirnya. Siapa tahu nanti belajar pertama di sini, di rumah bisa dibawa. Sudah tidak ada kemuliaan di hadapan Allah. Man as-soha dakhulal jannah. Orang-orang yang berzikir asmanya akan dimasukkan dalam surganya. Tidak ada jawaban lain. Yang paling murah itu zikrullah. Ini mah duit tidak punya. Orang mau zikir ribut. Mau bangun masjid ribut. Ya enggak? Sudah, kalau kita tidak punya duit, tenaganya. Kalau nggak punya tenaga, seneng. Resep karena bangun masjid, karena zikir. Iya begitu. Kalau punya uang, sumbangkan uangnya. Ya kan? Ini buat minumnya orang-orang berzikir. Ibadah itu. Kan begitu. Ini mah duit enggak punya, zikir enggak. Iya enggak? Ribut. Bener enggak? Betul enggak? Sudah, kalau tenaga tidak punya, duit tidak punya, hap. Repeh. Bermasalah besar. Kenapa? Karena orang yang berzikir adalah orang yang sedang membersihkan dirinya. Jadi kalau orang berzikir tuh, Bu, kan gini, Bu. Contoh gini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil. Nah, nih, kalau orang zikir tuh ya, pertama yang muncul itu ada kekuatan hati dengan Allah, sinergi, track. Ketika cahaya keluar, langsung masuk ke tubuh manusia. Masuk ke tubuh manusia, masuk ke dalam, kemudian menyatu dengan hati, langsung hati mendorong kembali ke seluruh badan. Mengeluarkan negatif. Apa? Negatif, kotoran jin dan iblis terdorong dia keluar. Maka jangan kaget nanti kalau pas zikir mual. Itu harus dibuang. Oh, tidak selamanya orang berzikir kemudian mau muntah itu jelek. Tidak, Pak. Dan tidak selamanya orang berzikir itu kemudian menangis karena banyak dosa. Bukan. Ibu jangan takut. Saya nggak mau nangis nanti dikira loba dosa. Lain. Orang berzikir menangis itu bukan karena ada dosa saja, Pak. Orang berzikir menangis yang pertama bisa jadi sensitif kita dengan Allah. Kalau kita udah peka sensitif dengan Allah, maka dengan menyebut asma Allah terdengar oleh telinga kita, maka bergetarlah tubuh kita. Maka zaman para sahabat dulu ada mengumandangkan ayat-ayat Allah itu sampai pingsan loh. Kalau kita kan enggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Lah, masa pangalus nasora. Zaman para sahabat dengan kalam-kalam Allah dikumandangkan, bergetar tubuhnya, pingsan itu. Kenapa? Saking cinta dan dekatnya kepada Allah. Seperti itu, Bu. Yang pertama. Jadi jangan orang tahan. Entong muntah. Entong cerik. Mau cager ku dokter lah. Bener. Mau cager sebab loba datang ke tempat pondok pesantren yang dikasih makan keluar lagi, kasih makan keluar lagi, ternyata dihalang oleh iblis di sininya. Kemudian begitu mukim dia majelis zikir akhirnya bisa makan. Tadinya sholat nggak bisa berdiri, jadi bisa berdiri. Saya tidak dengan apa-apa, Pak, Bu. Rumusnya adalah zikrullah. Masya Allah. Sok buktikan ini. Kalau sempat rutin, terserah nyari waktunya apa. Buktikan, zikirkan. Akan merasakan nanti getaran-getaran kita di dalam diri kita terutama. Pertama aja nanti kita rasakan. Asal ibu ngikut dengan baik. Halo ibu. Halo. Awas. Saya tanya lagi. Saya masuk tadi ke sini, ada nggak yang mual? Rada mual ayat tuh.
Karena saya terasa begitu masuk tadi. Pak, masih pusing nggak? Masih. Benar. Pengen sehat, Pak? Jangan pulang sampai selesai acara, Pak. Iya. Loh, betul. Saya sama Pak Yusuf juga, Pak Yusuf nyalonkan, saya tantang kok waktu di Cigrubuk gitu. Pak Haji, pengen jadi wali kota nggak? Pengen jadi nggak? Pengen dong. Kalau pengen jadi, jangan pulang sampai saya selesai zikir waktu di Cigrubuk. Nurut ya, kan biasanya kalau pejabat mah kan begitu datang mere duit balik ente sok koyong jadi anggeskeun sampai zikir selesai. Siap Pak Ustadz, angges. Alhamdulillah. Insya Allah Pak, nanti kalau tidak sehat mudah-mudahan dengan cara lain. Balik lagi kepada pokok berzikir. Ini saya menyampaikan, menguatkan zikir kepada kita. Jadi orang yang berzikir itu ketika zikirnya baru dapatnya sedikit, ada contoh nih ya. Ada yang zikir itu ibaratnya airnya baru sedikit. Ada yang sudah banyak. Ada yang penuh. Nah, kalau baru sedikit, bayangin coba. Kotoran kita banyak. Airnya sedikit. Bersihin deh. Nyiram di WC, ada kotorannya banyak, cainangan seetik, bersih itu ya. Pan kudu loba lain. Mata kalau kita sudah zikirnya banyak, untuk dirinya bersih, kalau masih ada sisa untuk orang lain membersihkan. Makanya kalau orang sudah berzikir di rumah, bapaknya zikir nggak pernah berhenti. Pertama, zikir ini akan dirasakan oleh sang penzikirnya, tenang hatinya. Yang kedua akan dirasakan oleh istrinya dan anak-anaknya. Kalau sudah dirasakan oleh istri dan anak-anaknya, otomatis istri akan ngikut zikir. Kalau sudah suaminya, istrinya zikir, ini artinya anak-anaknya akan terbawa ikut zikir. Kalau sudah anak-anaknya berzikir, maka rumah ini akan dilapisi oleh cahaya-cahaya zikrullah. Makanya orang-orang ahli zikrullah, rumahnya itu kalau mau disantet, diguna-guna, tidak akan masuk, jangankan ke dirinya, di bangunan pun akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Kalau zikirnya ngan sabulan sekali, bagaimana mau menjaga rumah? Kalau sudah hidupnya suaminya tenang, istrinya tenang, anak-anaknya tenang, semua dalam rumah itu berzikir kepada Allah, disitulah kalau sudah tenang, baru Allah mengantar rizkinya. Kalau bapak ibu masih ribut paseah di rumah tangga, anak ribut baku hantam jeung anak yang lainnya, jangan berharap mendapatkan kiriman rizki dari Allah. Seperti itu. Ini hebat loh zikir, Masya Allah, hebatullah, kudratullah, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita nggak pernah berhenti, malam Jumat aja sok isi. Malam Jumat datang, Pak RW kumpulin, orang-orang tua datang dulu, orang tuanya, bapak ibunya dulu datang, rutin, doakan anak kita dibanyakin. Nanti pas terakhir dibanyakin wiridnya, tambah tuh wiridnya, dibanyakin lagi. Robbi habli minas solehin, bareng-bareng tuh malam Jumat di terakhir tuh. Robbi habli minas solehin, Robbi habli minas solehin, Robbi habli minas solehin, ngansing bener. Bagaimana yang bener itu? Punten sanes ngajaran ke ngojek anu meri ieu mah. Ngingetkan, bisi lupa. Yang bener zikirnya, yang bener itu bagaimana torekotnya? Nah ini harus ada jalannya. Jangan ini mah
Ari zikir Rabbi abli minaz solihin, ari ngabayangkeun mantan kabogo teu nyambung. Keun we lah. Arek ngambek-ngambek. Ya model ari zikir Rabbi abli minaz solihin. Ceurikna mah bener. Jeung wiridna. Ceurik jeung wiridna sudah bener. Rabbi abli minaz solihin. Ya Allah. Ari dibayangkeun mantan kabogoh nu kapungkur. Teu nyambung. Yang bener. Kan tadi tuh hatinya, lisannya, arkanulnya dalam syair tadi. Dalam syair tadi. Ya kan? Hatinya mengatakan Rabbi habli minas solihin, lisannya mengatakan Rabbi habli minas solihin. Ya. Pikiranana ngabayangkan anak orang, dibayangkan sadedek pangadegna. Ya. Sok dicobaan sekarang, perem. Matanya merem dulu. Merem, matanya merem, semuanya merem, Bapak. Tutup mata, enggak, bener ini. Tutup mata, tutup matanya. Ih, serius. Da mau dicium ieu ih, geus karolot kieu. Tutup mata, bayangin anak kita. Bayangin tempat tidur. Bayangin suami. Istri, ya cukup, buka mata. Ini biar bisa ini. Jadi orang zikir teh enggak juga do monyet mau gulung kalapa, teu nepi-nepi. Sebab kita torekotnya tidak jalan. Nah, waktu saya ngomong Bapak, waktu Bapak pejamkan mata ketika saya ngomong, bayangin anak, kebayang teu? Kebayang teu? Setuju, kebayang ya? Ketika mengatakan tempat tidur, kebayang nggak? Ketika ngebayangin suami? Suami orang lain bukan? Ketika istri? Bayang. Sepakat ya? Tolong diperhatikan di kalimat saya. Biar nanti Bapak zikirnya bagus. Boleh zikir, mau lihat TV sambil boleh saja. Cuman sasarannya beda. Saya ngomong sama si A atau DKM. Ya kan? Sama dengan orang nembak, bedil, dor. Tapi benang teh belum tentu. Bunyi senjatanya, tapi sasarannya belum tentu. Bagaimana sasarannya supaya kena? Ada pelajarannya, caranya. Ini sebenarnya sih nggak boleh dikasih tau kayak gini teh. Nanti saya rugi. Tapi saya ikhlas biar Bapak bisa. Mau bisa nggak? Nah, bersyukur sama muda-mudi orang DKM yang undang nih, itu dapat berkah loh. Berkah lah. Siapa yang tidak ngomong tidak dapat berkah? So, suruh ke sini. Tak doakan sama saya nanti. Nih, ketika kita mengatakan Rabbi habli minas solihin, hatinya, lisannya, maka bayangkan yang tadinya pengen anak dibayangin, pengen soleh. Tapi solehnya itu digambarkan, bukan soleh wungkul. Itu kan universal, umum soleh itu. Pengen apa sih? Pengen ahli sholat. Ya sudah, ketika Rabbi habli minas solihin, diwujudkan anak kita sampai abdas, sampai pakai sarung, sampai pakai kopiah, sujud, ruku, sholat 5 waktu, jeung peuting, sholat tahajud, diutar lagi. Besok minta begitu lagi, minta begitu lagi. Nanti suatu saat doa dia dengar. Jangan heran nanti anak-anak kita ujuk-ujuk ngerti sorangan. Ini paham sampai sini. Awas. Perhatikan ketika Rabbi habli minas solihin di tengah malam, Rabbi habli minas solihin, bayangin anak kita. Kalau suami yang galak, istri yang rada salat malam yang dibanyakin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bayangin suami kita datang ngetok pintu lalaunan, tok sampai assalamualaikum, dijawab ku urang waalaikumsalam, sampai pulang di kantor duitnya dibikeun kabeh. Iya, itu namanya minta sama Allah. Terus, jadi kita teguh gerowokan bakal datang sendiri, sebab kita sudah setiap malam seperti itu. Surat Al-Ikhlas ini untuk orang supaya gerso. Ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bayangin suami kita tuh
Kalau suami anak kita pergi jauh tidak pulang-pulang, suami kita terbalik-balik, gampang. Kalau kita minta sama Allah. Kalau minta sama kita nggak bisa. Tapi kalau sama Allah enak banget gitu. Bener. Tinggal perutnya kosongkan malam siang hari puasa. Minimal seminggu kalau mau. Sunnah. Puasa niatnya sunnah. Jangan puasa niat puasa salaki hoyong balik. Itu. Puasa sunnah apa? Laparkan betul. Kemudian malamnya bangun. Taubat 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat. Hajat 2 rakaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan rubah duduk. Langsung istighfar 100, salawat 100, baru kalau mau rubah duduk langsung wirid. Oh, saya biasa tawasul, tawasul dulu boleh. Kalau tidak, langsung wirid boleh. Wirid, apa wiridnya? Ada yang tahu nggak? Wiridnya kalau anak kita pergi nggak pulang-pulang, suami kita pergi nggak pulang, nggak tahu lah kemana suami perginya nggak pulang-pulangnya ini. Mau cari duit, mau apa? Ya kan? Entong kekian be, bawelan suami, semua bener gitu mah. Di bawelan di balak kalan yang ada yang kena di bawah landai imam ada hiji lebih baik kurang bawa kepada Allah. Penting bangun. Apa yang diwirid? Ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik 5.000. Ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik. Tapi awas, ibu suami pengen pulang pas ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik. Kalau ibu wirid ya Khalik, ngebayangkan ya mantan pacar, nanti jangan salah kalau yang datang dia. Nanti kalau Pak, tolong disensus nih. Ini berarti wiridnya ya Kholik nggak bayangkan salaki batur. Loh bener ini serius. Pak serius Pak. Ya Kholik ini udah sering dibuktikan. Orang-orang kalau udah nangis Pak, kunaon suami saya kanu ngora wae yang geus tong ribut lepeh. Cicing puasa bangun peuting seminggu aja. Bangun langsung ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik. Itu dibayangin wajah suaminya teh sambil minta sama Allah ditarik sing balik ke orang. So gelo tadi ditungge. Ender itu teh. Ieu teh oyong bae balik kunaonnya. Oyong bae balik kunaonnya. Iya, entong ieu mah carekan nu gede kieu we, ripuh nu kitu mah. Kalau bawa tilu geura. Halo. Udah segitu aja, jangan banyak-banyak, kita langsung kita praktek zikir ya. Setuju enggak? Setuju? Tolong selama zikir ini ikuti aturan, jangan tidak mengikuti sebab nanti kalau ibu ngikutin aturan, membayangkan mendoakan orang lain bahaya. Baju sudah putih, hati harus putih. Malam Jumat adalah prioritas malam penghulunya, Sayyidul Ayam. Di dalam malam Jumat yang ada prioritas lagi adalah malam sepertiga terakhir. Jam 1 sampai jam 2 Allah turun ke langit bumi. Malaikat yang paling banyak. Kalau orang-orang yang pinter itu dia ambil bagian-bagian terpenting, Pak. Bagian As-Saffat ayat 120 kan muncul tuh ayat apa? Salamun ala Musa wa Harun. Itu As-Saffat 120. Diambil intisari As-Saffat itu ketika dizikirkan, Masya Allah, dahsyat kekuatannya. So, mangga diantosan. Kita langsung ke metode terapi. Tolong nanti ini metode terapi ini ada 5. Tolong diperhatikan ada 5. 1, Bapak harus yakin sama Allah. Ya. Nanti keyakinan biar para ustadz yang menjelaskan. Yang kedua, khusyuk. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, konsentrasi. Yang kelima, ngikuti sang pemandu. Ini takdim taklid masuknya nih. Kalau yakin nilainya taklid kepada Allah, kalau ngikuti sang pemandu, takdim kepada sang pemandu. Ini nilainya mahal, taklid takdim ini. Luar biasa. Jadi kalau nanti awas, 1 yakin sama Allah, khusyuk, ikhlas, konsentrasi, ikuti saya. Apa saja? Berem, entong ieu berem, bonta, harus saja sok itu dah. Nah, sekarang bawa kresek tuh. Mau dibagikan kreseknya atau ngacung aja nanti? Jadi begitu mau muntah ngacung gitu.
Baik. Bagiin A. Bisi, ya mah bisa ya kotoran nu keluar. Nggak apa-apa. Ini udah ada yang gemeter ini kelihatannya. Yuk persiapan. Nah, yang sudah selesai ngambil air wudhu segera masuk. Sebenarnya zikir ini Pak, ini mana ketua DKM sama A? Ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya zikir ini pertama diawali nanti tawasul. Kalau di sini tidak biasa tawasul nggak apa-apa. Setelah tawasul nanti istighosa Pak. Istighosa 1 putaran atau 2 putaran, langsung masuk asma-asma Allah. Oke, nanti kita asma-asma Allah dulu sebentar, 6 menit. Selesai asma Allah, langsung terapi. Nah, terapi ini nanti ada bacaannya. Bacaannya nggak ada yang aneh-aneh, sama aja dengan orang lain. Mudah-mudahan Perum Gria Mandiri, Perum, saya ingat di sana. Perum Gria Bagja. Tapi Mandiri kan? Perum Gria Bagja Mandiri, dan orang yang hadir yang terdengar dalam acara ini semoga oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Terus disehatkan lahir batinnya, ditenangkan jiwanya, dirukunkan rumah tangganya, dirukunkan damai rukun warganya. Ya, kemudian semoga Allah menjauhkan dari penyakit-penyakitnya, mendatangkan rizki yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini buku saya. Karena panitia ngasih kaos, saya nanti ngasih buku. Tapi 1 bukunya. Nih, buku saya ini sudah puluhan ribu keluar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, di Malaysia dan Singapura serta Arab Saudi. Sudah banyak buku ini beredar. Nah, ini Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna nanti ada arti-artinya dan pengamalannya. Nanti istighosa, ada istighosanya. Kemudian ada lagi juga selawat-selawatnya. Ada Yasin, Al-Mulk, Waqiah. Di sini ada. Silakan kalau Bapak Ibu mungkin dipimpin oleh Ustaz di sini mendawamkan zikir. Kalau tidak bisa, nggak mau istighosa ya sudah Asmaul Husnanya saja. Kalau tidak Asmaul Husna mau apa lagi? Mau tidur lagi? Iya kan? Istighosa nggak mau, asma-asma Allah nggak mau. Kita asma Allah ini nih yang punya Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180 nih. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di situ. Jadi kata Allah, ketika kamu punya kata Allah walillahil asmaul husna, kata Allah katanya itu asmaul husna punyaan saya kata Allah. Itu kepunyaan kau lah. Ketika kamu punya keinginan, maka bermohonlah kepadaku dan berzikirlah asma-asma Allah. Cuman referensi ini kita tidak paham bagaimana caranya berzikir sama meminta. Kan tadi bahasanya meminta. Memintalah kepadaku dengan berzikir asmaul husna. Yang pertama adalah setelah dizikirkan baru minta. Yang kedua sambil zikir sambil meminta. Kayak tadi yang saya bayangkan. Bayangin suami katingali kabayang suami padahal suaminya teh aya di dia. Kabayangkan tempat tidur padahal tempat tidur teh di harapan orang. Kabayang tanu kitu dibayangkeun hate jeung lisannya fungsinya adalah berzikir kepada Allah. Lisannya zikir, hatinya zikir. Kemudian permintaannya dibayangin. Sok nanti ketika zikir Asmaul Husna ya. Bapak yang sakit kepala, bayangin kepalanya Pak. Kalau mau dipegang juga boleh. Kalau ibu sakit bagian payudara, pegang payudaranya. Kalau dada, pegang dadanya. Kalau kaki, pegang kakinya. Pas Asmaul Husna nih ya. Kayak tadi. Kalau, anak saya yang sakit, bayangin anaknya. Paham? Paham nggak?
Oh, hutang loba. Bayangin hutang nasi nggak bayar. Oh, berarti loba hutang itu ya. Paham? Lagamnya lagam saya. Ya, karena kalau bukan lagam saya nanti kebawa kemana? Lagamnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh begini. Ya Allah, 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 ya Allah. Seperti itu nada awalnya. Itu ada maknanya loh. Itu Bapak